Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Masih bersama gue Ilo yang malam hari ini akan mencoba menceritakan sebuah kisah horor lagi untuk menghibur malam Jumat. Wow, hari ini malam Jumat ya. Untuk menghibur malam Jumat para teman-teman pecinta horor ataupun misteri. Dan semoga teman-teman semua saat ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan sebuah kisah horor yang ini pasti udah tanah kuburan ya. Jadi tanah kuburan ini adalah sebuah media yang sering digunakan untuk para pelaku-pelaku ya, pelaku-pelaku pesugihan, santet dan lain-lain, penglaris itu untuk menghancurkan ya, untuk menghancurkan. Jadi kita akan coba menceritakannya dan seperti biasa nanti di akhirnya kita akan mencoba membedahnya ya. Oke, nggak berlama-lama, tapi sebelumnya kita ingatkan kembali untuk teman-teman untuk klik tombol subscribe buat yang belum subscribe. Agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload konten-konten terbaru. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Tanah kuburan. Ketika tanah kuburan digunakan untuk mencelakai orang lain, maka akan berakibat fatal dan menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk halus untuk mendatangi tanah kuburan di rumah Padula. Ekonomi keluarga Dewi berkembang pesat tahun itu. Maklum, bapaknya Dullah kala itu menjadi kepala desa di wilayah yang terbilang subur. Meskipun belum digaji seperti sekarang, tapi pendapatan Pak Dullah bisa dibilang lebih dari cukup. Kondisi inilah yang membuat kehidupan Dewi berangsur berubah setelah bertahun-tahun sampai duduk di bangku SMA hanya bisa numpang tinggal di rumah neneknya. Keluarga Dewi tiba-tiba sudah siap membangun rumah besar dengan 2 lantai. Saat itu di desa itu belum ada warga yang punya rumah 2 lantai. Hingga di suatu sore, Dewi yang biasa mengaji di Langgar dijemput salah satu teman yang bernama Ifah. Jadi Langgar ini musola ya teman-teman. Tumben Fah dijemput. Biasanya juga nunggu di pertigaan, kata Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ya Wi, sekalian mau lihat rumah baru. Besar juga ya rumahnya, saut Ifah saat itu. Dewi pun hanya bisa tersenyum-senyum sambil masuk ke dalam kamar. Sambil menunggu Dewi, Ifah pun melihat-lihat rumah yang masih setengah jadi itu. Mulai kamar-kamar yang ada di lantai 1, Ifah pun juga menengok lantai 2 yang baru saja diberikan adonan semen cor yang tampak masih basah saat itu. Ayo Ifah, aku siap, kata Dewi. Saat itu mengagetkan Ifah yang baru turun dari lantai 2. Mereka pun lalu bergegas berlari menuju Langgar. Kurang beberapa menit lagi, pengajian sore akan dimulai. Tak ada satupun yang aneh hari itu. Semuanya berjalan dengan lancar hingga keesokan harinya. Dewi saat itu bersiap berangkat ke sekolah. Entah kenapa selepas sarapan ada perasaan tidak enak yang dirasakan Dewi. Dewi mencoba memikirkan apa yang kira-kira membuat perasaannya tidak enak. Tapi berkali-kali dipikirkan, Dewi saat itu malah bingung sendiri. Dia pun akhirnya memilih untuk tetap berangkat ke sekolah. Nah, sebelum berangkat, Dewi saat itu sempat berpapasan dengan 4 orang tukang yang akan membangun lantai 2. 3 diantaranya Dewi kenal. Karena memang teman sepantarannya yang seharusnya masih sekolah. Tapi karena tak punya biaya, mereka pun memilih menjadi tukang bangunan. Dan sepulang sekolah, Dewi pun mampir di warung es campur yang saat itu berada tidak jauh dari balai desa. Saat sedang menikmati sendokan es, dia melihat mobil pick-up milik bapaknya berjalan ngebut di depannya. Dewi bingung, karena tak biasanya bapaknya mengemudi dengan secepat itu. Dewi pun buru-buru menghabiskan es campurnya, lalu berlari menuju ke rumahnya. Dari pinggir jalan, dia melihat ada orang-orang berkerumun di depan rumahnya. Dewi pun mempercepat langkahnya. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Nah, di dalam rumah ternyata ada beberapa tukang yang terlihat berdiri mengelilingi ibu dan pamannya. Ada apa? Ada apa ini, Bu? Kok ramai seperti ini?
Dewi tak sabar hingga menanyai ibunya. Tangan ibu Dewi memberikan isyarat agar Dewi diam. Ridwan, salah satu teman Dewi yang juga menjadi tukang, lalu menarik menjauhi ibunya. Mas Eko tadi jatuh dari lantai 2. Tangan sama kakinya patah. Loh, kok bisa, Wan? Biasanya kan Mas Eko paling hati-hati loh, sahut Dewi. Dan Ridwan pun bercerita, jika sebelum jatuh, Eko saat itu sedang meratakan adonan semen lantai 2. Jaraknya padahal cukup jauh dari tangga dan pinggiran lantai. Lalu entah bagaimana, tiba-tiba Mas Eko berteriak. Dan tak lama kemudian, ada bunyi benda jatuh dibarengi dengan suara jeritan tertahan. Para tukang yang saat itu jaraknya cukup jauh langsung berlarian mencari sumber suara. Dan ternyata Eko sudah berada di lantai bawah dengan kondisi tangan yang tertindih punggungnya sendiri. Waduh. Setelah jatuh Mas Eko pun pingsan. Untung bapakmu belum ke balai desa, jadi langsung dibawa tadi. Kita semua juga heran, kenapa bisa jatuh? Jelas Ridwan. Dewi pun mengangguk sambil membayangkan ngerinya. Posisi lantai 2 ada sekitar kurang lebih 6 meter dari lantai 1. Dengan posisi yang tak siap, pasti akan membuat orang yang jatuh bisa patah tulang. Dan akhirnya siang itu pembangunan lantai 2 dihentikan untuk sementara. Dullah meminta seluruh tukang untuk libur dulu selama 2 hari. Dan Eko pun harus dibawa ke rumah sakit di kota karena patah tulangnya cukup parah. Saat siuman, Eko saat itu sempat membisiki Pak Dullah, jika dia tak jatuh dengan sendirinya. Ada sosok yang sepertinya menyeretnya saat itu sampai ia jatuh ke lantai 1. Eko hanya melihat sosok yang menariknya itu memiliki rambut yang panjang. Dan kejadiannya begitu cepat. Sebelum pingsan, Eko juga sempat melihat sosok itu ada di lantai 2. Dengan kejadian itu, membuat Dewi sekeluarga merasa ada yang tidak beres. Padahal, sebelum tingkat kedua rumahnya dibangun, keluarganya sempat mengadakan pengajian bersama para tetangganya. Dan malam hari setelah jatuhnya Eko, Dewi pun memilih tidur di dekat tangga. Ibu bersama bapaknya bersama adiknya tidur di kamar tengah. Ada kamar tempat bapaknya tidur dan menyimpan beberapa berkas desa karena di dekat tangga hawanya terasa lebih sejuk. Dewi pun menggelar kasur lantai di sana. Dan sekitar jam 12:30 malam kurang lebih, Dewi tiba-tiba terbangun. Dia seperti mendengar suara lantai tangga yang ditumbuk berkali-kali. Awalnya Dewi malas untuk bangun, tariknya lagi selimut karena semakin malam udara semakin terasa lebih dingin. Tapi suara lantai itu seolah terus mengganggu dan Dewi akhirnya benar-benar sadar dari tidurnya. Saat itu dia khawatir ada orang yang sedang berniat buruk dan melakukan sesuatu di atap rumah. Suara itu terdengar semakin jelas. Dewi beranjak dari kasur lantai lalu berangsur ke arah tangga. Lampu dari ruang tengah tak begitu terang menyinari tangga. Sambil mengucek matanya, Dewi mencoba melirik ke bagian lantai 2 yang gelap. Duk, duk, duk. Suara itu pun terdengar lagi, seperti ada sesuatu yang akan turun dari atas. Dewi merasakan dadanya berdegup, takut melihat apa yang akan turun. Dan sedetik kemudian, setengah tubuh pocong terlihat jelas turun dari lantai 2. Kakinya lusuh bercampur tanah. Dewi pun langsung berlari ke kamar Pak Dullah. Dilihatnya bapaknya saat itu tidur tertutup selimut. Dewi memeluk bapaknya dan membenamkan wajahnya ke dalam selimut. Tubuh Dewi gemetar. Selama ini ia belum pernah melihat makhluk halus secara langsung. Kepalanya masih mengingat jelas wujud setengah badan pocong yang tadi ada di atas tangga. Tiba-tiba Dewi mencium bau busuk yang seperti ada di depannya. Seolah keluar dari tubuh bapaknya yang dibungkus selimut. Dewi pun mencoba memindahkan wajahnya, tapi kali ini Dewi langsung berteriak. Ternyata bukan bapaknya yang ada di sampingnya, tapi makhluk dengan rambut panjang kasar. Wajahnya dijahit ke dalam sehingga tak tampak mana mata dan mulutnya. Dewi pun langsung melompat keluar dari kamar, digedornya kamar ibunya sambil berteriak saat itu. Tapi kamar tak juga dibuka. Dengan keringat dingin yang terus saja mengalir, Dewi berharap juga bisa pingsan saat itu juga. Digoyang-goyangkannya kena pintu kamar. Tapi tak bisa terbuka. Dewi berlari keluar rumah. Dilompatinya pagar rumah. Dan begitu turun,
tubuh Dewi langsung ditangkap oleh Pak Dullah. "Ada apa, Dek? Kok sampai lompat pagar?" Pak Dullah bertanya kaget. Dewi saat itu melihat ada ibunya di samping bapaknya sambil menggendong adiknya yang sedang tertidur. "Loh, Bapak dari mana?" "Di rumah banyak setan, Pak," kata Dewi sambil mengatur nafas yang masih tidak teratur saat itu. Pak Dullah pun kemudian membuka pagar rumah. Dia masuk ke dalam sambil melihat kamar dan tangga. Tapi tidak ada apa-apa. Semua kosong. Pak Dullah dan istrinya ternyata baru saja pulang dari balai desa. Dia saat itu sengaja tidak membangunkan Dewi yang sudah tertidur dengan nyenyak. "Besok tak tanya pademu. Sekarang istirahat." Begitu kata bapaknya. Pak Dullah pun menyuruh Dewi yang masih terlihat ketakutan untuk masuk lagi ke dalam rumah. Dan Dewi pun akhirnya melanjutkan tidur bersama ibu dan adiknya. Di esok harinya beberapa tukang sudah akan mulai melanjutkan pembangunan. Mereka pun datang lagi ke rumah Dewi. Tapi belum saja mulai bekerja, para tukang itu sudah ribut karena ternyata alat mereka hilang. Pak Dullah saat itu sampai ikut membantu mencari karena tak mau pekerjaan di rumahnya kembali tertunda. Padahal mulai Eko jatuh, gak ada deh yang naik ke atas sini. Kenapa bisa hilang? Kata Pak Dullah ke salah satu tukangnya. Dan akhirnya terpaksa Pak Dullah pun pergi ke toko bangunan untuk membeli beberapa peralatan yang hilang. Dan sore harinya seperti biasa Dewi pun pergi ke Langgar untuk mengaji bersama teman-temannya. Kali ini Dewi bangun terlambat karena malam harinya kemarin dia kurang tidur. Di sore itu Dewi tidur sampai sore. Naifah yang biasanya datang menjemput hari itu pun tak datang. Saat itu Dewi berlari-lari kecil sambil memegang mukena. Dia memilih jalur melewati pemakaman umum agar bisa sampai lebih cepat, memotong jalan. Padahal biasanya meskipun jalan beramai-ramai, Dewi pun enggan untuk melewati jalur ini. Ketika melewati pemakaman, saat itu langit sudah mulai meredup. Tapi masih cukup terang untuk menerangi jalanan. Nah, ketika masuk area pemakaman, saat itu Dewi melihat ada seorang wanita yang berdiri di dekat salah satu makam. Dewi ragu untuk lewat. Tapi jarak Langgar terlalu jauh jika ia harus berputar. Dewi pun mempercepat langkahnya. Dilewatinya wanita yang menunduk dengan posisi tangan seperti menimang bayi. Jantung Dewi berdegup. Persis seperti semalam ketika ia bertemu dengan pocong di rumahnya. Dewi menatap lurus ke depan. Begitu ia melewati wanita itu, langkahnya terasa semakin berat. Dewi pun berusaha berlari untuk melepaskan diri dari situasi ini. Tapi semakin ia coba, tubuhnya seperti tersedot ke belakang. Dewi lalu merasa seperti ada jari-jari yang menyentuh pundaknya spontan. Dewi pun mengucapkan istighfar sambil menjerit, dia bisa berlari jauh. Astagfirullahaladzim. Sesaat sebelum keluar dari pemakaman, Dewi pun menoleh ke belakang. Dilihatnya wanita tadi melambai-lambaikan tangannya sambil menduduki nisan. Dewi pun tak menggubris dan segera berlari menuju ke Langgar. Malam itu, pikiran Dewi semakin tak karuan. Dia merasa bingung dengan gangguan yang terus muncul. Dan selepas Isya, Dewi pulang ke rumah setelah mengaji dari Langgar. Kali ini, ia pun memilih pulang bersama teman-temannya agar tak lagi mendapat gangguan yang aneh. Dan sesampainya di rumah, Dewi melihat ada Pak Dedayat. Ya, Pak Dedayat ini adalah kakak dari ayahnya. Saat itu Pak Dedayat sudah duduk di dalam ruang tamu. Ibu Dewi pun duduk di samping bapaknya dengan wajah yang lesu. Dewi pun langsung bergabung saat itu bersama mereka. Ternyata Ibu Dewi juga baru mengalami kejadian yang aneh. Jadi ceritanya begini. Selepas maghrib, Ibu Dewi berdandan di dalam kamarnya. Saat itu dia duduk di depan meja rias sambil menyisir-nyisir rambutnya. Tiba-tiba saat itu dia merasa ada sebuah benda-benda kecil yang jatuh di atas kepalanya. Awalnya Ibu Dewi pun mengabaikannya. Dipikirnya ya hanya butiran-butiran pasir atau laron yang tidak sengaja jatuh. Tapi benda-benda kecil itu terus berjatuhan. Ibu Dewi pun lalu mengambil satu yang tersangkut di rambutnya. Dan setelah dia mati, ternyata benda kecil itu adalah belatung. Ibu Dewi langsung menengok ke atas. Tapi tidak ada apa-apa, hanya langit-langit kosong. Dia kemudian keluar dari kamar, melewati dapur, lalu ke kamar mandi. Nah, saat melewati dapur, Ibu Dewi mencoba membuka selambu berwarna putih yang memisahkan antara ruang tengah dengan ruang dapur.
Dan baru 3 langkah berjalan, Ibu Dewi langsung teringat jika tak pernah ada selambu yang terpasang di lorong pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bulu kuduk Ibu Dewi pun seketika berdiri. Kepalanya langsung menoleh ke belakang. Di sanalah dia melihat makhluk itu menempel di tembok seperti cicak. Rambutnya panjang mirip ijuk dengan baju putih yang lebar. Mata makhluk itu dijahit ke dalam, tapi mulut lebarnya menganga dan meringis ke arah Ibu Dewi. Setelah melihat hal itu, Ibu Dewi pun langsung lemas dan akhirnya pingsan di dapur. Sampai dengan akhirnya Pak Dedayat dan Bapak pun datang. Aku mau tidur di sini. Pasti ada yang mengganggu. Malam ini biar saya atasi. Begitu kata Pak Dedayat ke Pak Dula. Dan Bapak dan Ibu Dewi pun mengangguk secara bersamaan. Dan akhirnya malam itu Pak Dedayat memilih tidur di rumah Dewi. Saat itu ia memilih menggelar kasur di bawah tangga. Tepat di tempat Dewi saat itu tidur beberapa hari yang lalu. Nah, Dewi malam ini memilih tidur bersama ibu dan adik-adiknya di kamar. Semalaman, Dewi berusaha mendengarkan apa yang dilakukan Pak adiknya di luar kamar. Tapi Dewi seperti hanya mendengar suara langkah kaki ke atas tangga. Nah, esokan paginya, Pak Dedayat pun meminta Pak Dula memanggil beberapa orang tukang. Ada satu bagian di lantai 2 yang sudah ditandainya dengan tanda dari kapur melingkar. Dewi pun ikut melihat ke atas. Apa yang akan dilakukan Pak adiknya? Ternyata tukang-tukang itu diminta untuk membongkar bagian yang ditandai itu. Mereka harus bersusah payah membongkar beton yang nyaris jadi sempurna. Dan setelah 2 jam diakali, akhirnya beton itu pun bisa dikerok. Pak Dedayat menunjukkan kepada Pak Dula dan Dewi. Samar-samar ada kelopak bunga yang terlihat sudah mengeras di bagian dalam beton itu. Ternyata dari penerawangan Pak Dedayat ada orang yang sengaja usil menaruh tanah kuburan di adonan cor lantai. Akibatnya lantai 2 rumah Dewi seolah menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk halus. Tapi Pak Dedayat tidak bisa menerka siapa orang yang meletakkan tanah kuburan di sana. Saat itu dia pun hanya meminta agar segera diadakan selamatan lagi supaya tempat yang sempat disemburi tanah kuburan itu tak lagi menjadi wingit. Ya, wingit itu angker ya teman-teman. Nah, sedangkan sisa beton yang sempat diambil itu akhirnya pun dibuang Pak Dula. Selesai. Wow. Jadi ini unik ya. Biasanya kan di beberapa cerita itu media berupa tanah kuburan itu kan biasanya digunakan untuk seperti penglaris ya, dan juga untuk biar warung orang gak laku tuh disiram tanah kuburan di depan. Tapi ini untuk bener-bener niat banget sih kalau dicampurin ke beton ya, mungkin pas tukangnya lagi ngaduk atau gimana, wallahu alam. Ya mungkin itu aja. Buat teman-teman yang ada komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka ceritanya bisa klik tombol jempol yang ada, dan bagi yang belum subscribe sekali lagi diklik tombol merahnya supaya padam, supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami yang akan kami upload selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Oke, di akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan di penyampaian ceritanya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama Lelaki Sejati. Ciao.